Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Oke, di sini ada informasi terbaru di koinvestasi.com. Nah, di sini lagi-lagi ada hal yang menarik dan patut untuk diperbincangkan. Bukan hanya sekedar perkembangan Bitcoin atau koin yang lain, tapi mengenai masa depan sebuah kripto yang nantinya bakal banyak diadopsi oleh berbagai negara. Dan salah satunya kalau kita lihat di sini adalah IMF memperingati El Salvador hentikan Bitcoin sebagai mata uang. Nah, di sini dari judulnya sudah cukup menarik untuk kita bahas. Yang notabene El Salvador sendiri adalah negara pertama yang mengesahkan Bitcoin sebagai mata uang. Nah, untuk penjelasannya kita baca terlebih dahulu. Selasa kemarin, Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional atau biasa disebut IMF kembali mengeluarkan pernyataan untuk mendesak El Salvador menghentikan peredaran Bitcoin sebagai mata uang yang sah. Pendesakan itu mengutip kekhawatiran atas risiko mata uang digital yang diduga menimbulkan stabilitas keuangan dan integritas pasar di negara setempat. Nah, sementara El Salvador telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada September tahun lalu. RUU itu dengan cepat disetujui oleh anggota parlemen dan mulai berlaku hanya beberapa bulan setelahnya. Mengkritik hukum mata uang Bitcoin, IMF telah vokal menentang langkah pemerintah El Salvador sejak awal, dan pada Selasa kemarin adalah puncaknya. Direktur IMF kembali bersuara dan mendesak pihak berwenang untuk mempersempit ruang lingkup undang-undang Bitcoin dengan menghapuskan status tender legal Bitcoin. Beberapa direktur juga menyatakan keprihatinan mereka atas gagasan pinjam uang yang didukung dengan Bitcoin. Inovasi tersebut adalah sebuah inisiatif yang diajukan Bukele pada tahun lalu setelah bekerja sama dengan Blockstream, perusahaan di belakang sidechain liquid Bitcoin. El Salvador sendiri merupakan negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang legal. Hukum mata uang Bitcoin yang sudah disahkan tersebut telah mendapat kecaman sejak awal perilisannya, terutama bagi pensiunan yang hanya ingin menerima uang saku mereka. Presiden setempat kebal dengan kritik. Karena ini bukanlah protes yang pertama. Nayib Bukele selaku Presiden El Salvador kemungkinan besar akan kembali mengabaikan desakan IMF. Bukele bahkan memberi respon tidak menyenangkan kepada Bank of England yang juga mengkhawatirkan keuangan negara setempat sebagai kecemasan yang tidak mendasar. Saat mendapat demo dari masyarakat setempat, sang presiden justru meluncurkan inovasi yang mirip seperti e-wallet, namun dengan menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayarannya. Kini, beli fast food di El Salvador sudah bisa membayarkan pakai Bitcoin. Presiden negara setempat bahkan ikut mencoba inovasi tersebut dan memamerkannya di laman Twitter. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kita sudah tahu bersama kalau sebuah cryptocurrency ini sifatnya adalah desentralisasi. Nah, menurut saya pribadi ya sah-sah aja kalau pemerintah El Salvador mengesahkan Bitcoin sebagai
alat tukar mata uang mereka. Tapi secara pribadi saya, karena prinsipnya dari kripto ini bersifat desentralisasi, ya tidak usahlah kita membuat mata uang baru atau mengakui sebagai alat tukar suatu negara ya. Karena kondisinya tidak dapat diatur gitu loh. Dalam artian ketika naik enak kita bisa merasakan, tapi ketika turun otomatis semuanya akan jeblok. Dan kita tahu bersama ketika Bitcoin turun, ya resikonya adalah semuanya akan turun. Semua koin akan turun, dan turunnya itu bukan hanya 1-3%, bahkan berpuluh-puluh persen, dan paling tertinggi yaitu di minus 35%. Jadi ini situasi yang tidak relevan kalau dibuat atau dipakai di suatu sistem negara. Cukup saja Bitcoin sebagai sarana investasi buat teman-teman yang mau membuat inovasi terbaru. Nah, selebihnya teman-teman bisa bermain Bitcoin seperti apa yang sudah saya jelaskan. Tapi kalau untuk mengakuisisi atau mengakui sebagai alat tukar itu sangat-sangat kurang menguntungkan bagi suatu negara atau kita sendiri, yang notabene tidak bisa dilihat dari sudut pandang satu ke sudut pandang yang lain, dan resikonya sangat tinggi. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kalau teman-teman kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. Salam profit.